Nah, ini juga menarik gitu loh. Peristiwa psikologi tentang mudik, tentang kampung halaman, tentang orang tua, tentang apa namanya? Hal-hal yang nyaris setiap tahun berulang bagi orang-orang yang mudik gitu, misalkan bagi yang belum punya anak, bagi yang belum menikah, bagi yang banyak sekali yang ditulis dengan sangat sederhana dan ya memang itu faktanya ada gitu. Perkenalkan, saya Sukandar atau biasa disapa Cak Kandar yang sehari-hari mengelola penerbitan indie atau penerbit alternatif Interlude. Hari ini saya merasa bergembira sekali karena diperkenankan untuk menggarap sebuah kumpulan cerpen dari Pak Jayadi Kasto Kastari yang seperti apa yang ditulis oleh Mas Joni, bahwa cerpen-cerpen dari Pak Jayadi ini sederhana, cerita-cerita sederhana ning ora sederhana gitu kan. Jadi apa yang dihimpun oleh Pak Jayadi dalam buku ini, kalau saya pribadi dekat, karena di buku ini memang ada kecenderungan dui bahasa ya, mungkin karena Pak Jayadi orang Pati kemudian tinggal di Jogja, dan khasanah-khasanah Jawa banyak sekali yang hadir di sini gitu. Tentang selendang, tentang peristiwa-peristiwa di Jogja, gempa, kemudian ini juga menarik gitu loh. Peristiwa psikologi tentang mudik, tentang kampung halaman, tentang orang tua, tentang apa namanya, hal-hal yang nyaris setiap tahun berulang bagi orang-orang yang mudik gitu, misalkan bagi yang belum punya anak, bagi yang belum menikah, bagi yang banyak sekali yang ditulis dengan sangat sederhana dan ya memang itu faktanya ada gitu. Dan di sini di buku ini panjenengan semua ya, fakta yang berkembang di masyarakat sangat kental gitu loh. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang bagi sebagian orang sangat mengganggu dalam tanda kutip, dan itu terus diulang oleh kondisi masyarakat kita itu. Bagaimana psikologi orang tua menanti anaknya, menanti saudaranya di setiap peristiwa-peristiwa mudik. Pak Jayadi banyak menyinggung itu, dan kalau saya pribadi melihat ini seperti biografi dalam tanda kutip, biografinya Pak Jayadi ini. Nah, satu lagi yang membuat saya bertanya-tanya setelah di Jogja ini, saya kan banyak mendengar cerita tentang salah satu legenda pergerakan sastra di Jogja, Pak Suwarno Ragil Pragolopati. Ragil Suwarno. Oh ya, Ragil Suwarno Pragolopati. Di sini kita akan membaca bagaimana sisi-sisi lain yang mungkin hanya jadi jadi sasus, jadi cerita-cerita yang berkembang di kalangan khususnya sastrawan Jogja. Bagaimana sebenarnya Pak Warno itu berangkat dari Pati, bagaimana kakak atau ibu dari Pak Jayadi ini. Di sini akan teman-teman baca sisi lain, latar lain dari sosok Suwarno gitu, yang saya pribadi seperti ini. Tentu selain sosok Suwarno ya sosok Pak Jayadi sendiri, kita bisa menyingkap bagaimana kehidupan beliau, bagaimana jiwa dalam beliau dalam buku ini. Komplit pokoknya. Saya seneng karena saya selain menikmati khasanah Jawa tentang pulang mudik, saya menikmati peristiwa dalam bentuk peristiwa mistis yang Pak Jayadi, seperti tadi kata Pak Joni, menyampaikan dengan cara sederhana yang terkesan gampang,
ning yo ora sederhana. Itu teman-teman, terima kasih Pak Jayadi sekali lagi. Saya bisa membaca, tentu lebih kurang, ada lebih dan kurang itu adalah hal-hal yang biasa dalam sebuah penulisan. Tapi lewat buku ini, sebagaimana apa yang sering kami sampaikan ke anak-anak kami misalkan, dari buku ini lagi-lagi kami belajar empati dan rendah hati melihat segenap peristiwa. Matur nuwun. Nah, ini layak untuk dibaca dan disimak. Ya, ini menjadi kumpulan cerpen Pak Jayadi perdana sebenarnya Pak. Jadi selama puluhan tahun menulis dan jadi jurnalis, selain ya di sela-sela beliau menulis cerpen, ini ada cerpen tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an yang akhirnya terhimpun dan dibingkai oleh satu lukisan dari Pak Amri Yahya. Ini Sambul adalah karya Pak Amri Yahya yang juga ada kisah sendiri di ilustrasi Sambul ini. Nah, nanti panjenengan sedaya bisa membaca karya ini dan peristiwa mudik, peristiwa Pak Suwarno, peristiwa hal-hal sederhana, gempa, tentang pohon, wasiat batu, tentang perilaku korup bangsa kita yang juga disinggung dengan menarik. Dan ini sebenarnya kalau pembaca yang akan mendapat bahan lebih banyak lagi nanti. Itu Pak Jayadi.